Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih Ustaz? Kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya nggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang halangan atau gimana? Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Sya'ban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu akhir bulan Sya'ban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada udzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah 1 hari yang belum sempat dia bayar di bulan Sya'ban, dia bayar setelah bulan Ramadan 1 hari, dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari. Ternyata di bulan Sya'ban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran, tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin 1 hari 1 kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari, dia selesaikan 7 hari tersebut. Baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar sini, safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal dan dia belum membayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Yang ketiga kata Nabi SAW, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam? Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Untuk yang biasa salat puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih? Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan kapan saja sampai hari terakhir, enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi SAW, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengaungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana.
Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhoi oleh Allah pada malam tersebut seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina sittin wa sab'in aw qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun. Maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang etikaf di masjid, dia etikaf di mall, macam-macam orang. Ya. Oleh karena kalau kita tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target. Ya, ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi target baca Al-Quran, target baca Al-Quran. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan sholat tarawih. Kalau saya terlambat sholat tarawih, saya sholat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus sholat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya sholat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya, baca tafsirnya, tapi ente nggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita nggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita nggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakkur dan tadabbur lebih baik daripada khatmah Al-Quran, daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah, tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum nggak tahu bahasa Arab, ya, kerja 2 kali. Makanya supaya nggak kerja 2 kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Ya, silakan. Karena di sini Ustadz masih ada jadwal di tempat lain. Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tumakninah, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tumakninah, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia, ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain, ya. Ya, sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, "Akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana?" Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, "Coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka." Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, "Masya Allah, ini pecahkan rekor." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang, sana bagus sholatnya, kenapa? Imamnya Al-Fatihah 1 nafas. Saya bilang, saya tidak suka, saya pingin yang Al-Baqarah 1 nafas, ada atau tidak? Kalau ada saya mau ke situ, ya. Jadi kita cari imam yang kalau dia baca kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita tarawih. Tidak, bukan yang penting kita tarawih, tapi tarawih itu pengaruh menambah iman kita. Itu yang kita cari. Enggak apa-apa kita selektif masjid, enggak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Di mana si fulan kok enggak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum enggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf.
Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.